Selamat sore semuanya. Arifika, dosen desain, balik lagi dengan pembahasan tentang desain kemasan. Nah, sebelumnya saya juga pernah sharing tentang labeling ketika saya mendesain label untuk minuman ya, minuman apa namanya? eh, ready to drink dan juga ada versi yang bubuknya. Sekarang desain kemasan yang lebih kompleks materinya. Jadi ini sebenarnya materi ini padat banget. Jadi kayaknya mesti ditemenin nih sambil makan apa ya, popcorn. Emang nonton Netflix. Nyebut brand. Langsung aja desain kemasan untuk mata kuliah DKV 3 ya. Nah, ini ada desain kemasan yang pernah saya buat. Nampak heboh ya. Kok itu sih Bu Vika backgroundnya ramai banget, udah ada background kain, ada bunga, terus tempes sembagi wungunya juga Harrington yang tipenya delicate, rumit gitu. Belum ada ada logo Mustika Ratu, terus ada bar atau persegi panjang rectangle yang opacity-nya berapa persen gitu. Semuanya tuh kayak berebutan elemen-elemennya. Well ya, tapi inilah yang disetujui oleh klien yaitu Mustika Ratu ini 2008 ya, udah lama banget. Ini pada saat saya magang di agensi. Jadi waktu itu saya magang di Pink Advertising dan juga Adia Spear yang kliennya itu adalah Mustika Ratu. Untuk tren warna 2008 dan itu tren warnanya itu adalah sembagi wungu. Sembagi wungu itu kain. Sembagi itu kain, wungu itu wungu. Waktu itu jadi saya memberikan beberapa alternatif, akhirnya dipilihlah layout yang ini dan uh, ketika sudah di-approve, maka kainnya benar-benar diganti motret sendiri. Gitu. Dan pada saat itu talentnya itu Artika Sari Devi ya, seperti biasa, Mustika Ratu kan. Um, ada cerita di sini yang sebenarnya sih nggak langsung berkaitan sama kita sebagai desainer, tapi menurut saya penting ya. Jadi pada saat saya selesai mendesain ini semua nih, udah final artwork, lalu dikirimlah ini ke BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan. Untuk apa? Untuk dilihat desain kemasannya dan juga bagaimana informasi mengenai komposisi ini yang ada di sini nih di bagian belakang. Sorry ini motor oh ini ya. Di bagian belakang ini diperiksa sama BPOM. Nah, jadi kalau misalkan nanti ada yang tidak sesuai standar kesehatan misalkan atau apapun itu yang bisa merugikan konsumen, maka produknya dan juga desain kemasannya tidak boleh dilepas ke publik gitu. Jadi nggak boleh diedarkan. Tapi akhirnya setelah dilakukan uh, review sama BPOM, akhirnya produk ini pun sudah bisa dipasarkan gitu. Jadi itu ya apa teman-teman, ketika kita mendesain suatu kemasan apalagi itu berhubungan sama makanan, minuman, obat, itu kita ada peraturannya. Peraturan BPOM yang kalau yang sekarang nih pada saat saya presentasikan di tahun 2021 ya, BPOM punya peraturan untuk itu, untuk labeling dan packaging di tahun 2021. Makanya nanti di kelas akan saya berikan ya untuk mahasiswa-mahasiswa saya yang di DKV 3 ngambil brand makanan, minuman, dan atau obat. Tuh. Jadi desain udah jadi, kita harus kirim ke BPOM untuk diperiksa, dicek tentang informasi dan gambar yang ada di kemasan tersebut. Nah, salah satunya nih ya, kalau misalkan ini kan kosmetik ya, ternyata kosmetik juga bagian dari itu BPOM. Makanan. Di makanan itu ada aturan yang tidak boleh menggunakan gambar bahan kalau memang tidak menggunakan bahan itu secara masif atau banyak. Misalkan nih, kita desainer ya mau ngedesain kemasan yang gampangnya apa ya?
deh, keripik apel gitu ya. Keripik apel, terus kita ada gambar apel di kemasannya. Padahal keripik apel itu udah dicampur banyak terigu, pokoknya banyak bahan deh sehingga apel itu mungkin cuma 10% gitu atau 5% seperti itu ya misalkan ya teman-teman ya. Itu nggak boleh naruh apel di sana. Ada aturannya nanti dibaca, aturannya tuh banyak detail gitu. Oke, terus eh ini udah ya tadi ini udah saya ceritain. Bisa dibaca sebentar di sana. Jadi kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa saya boleh di-stop nih kalau mau baca lagi, tapi memang tadi udah yang saya sampaikan. Saya bisa lanjut ya. Next, ini adalah kemasan hasil penelitian hibah dikti atau penelitian yang di eh, fasilitasi oleh negara gitu, diberi biaya untuk negara. Jadi saya dan Bu Rina membuat desain kemasan kerak telur dan hasilnya seperti ini. Ini pada saat kemasan yang tidak terangkai ya. Nih, ketika kita mau mendesain makanan khas atau makanan lokal dari suatu daerah, itu kita bisa menggunakan icon-icon yang ada pada daerah atau suatu budaya itu gitu. Misalkan kayak ketika kami membuat desain kemasan untuk kerak telur, ada kami buat di sini rumah itu Betawi, rumah kebaya ya. Ini rumah Betawi dengan gigi balangnya. Jadi ini memang ketika saya membuat ini kan yang ngedesain saya. Ketika saya membuat ini ya benar-benar memang rumah Betawi, rumah rumah khas Betawi gitu memang seperti ini. Ada gigi balang, terus pagarnya seperti ini, ada jendela terbuka yang bentuknya seperti ini, terus bagian atapnya seperti ini. Nah, juga selain desain kemasan yang khas dari suatu daerah produknya gitu ataupun makanan lokal dari suatu daerah, tidak hanya selalu kita hanya mengambil icon arsitekturnya atau mungkin apa namanya benda-benda khasnya gitu ya, nggak harus selalu itu, bisa juga bagaimana komposisinya, cara memasaknya, bahkan kayak misalkan dodol gitu ya, cara masaknya kan unik tuh gitu, apa namanya bahan-bahannya pun, jadi ada peraturan ketika suatu produk itu adalah makanan khas itu ada aturannya, misalkan masih menggunakan alat-alat tradisional, nah itu bisa diangkat sama teman-teman. Proses pembuatan makanan tersebut bisa diangkat, bisa mungkin diilustrasikan atau pakai dibikin ya gambar apa, atau mungkin foto nanti di adjust lagi dipakai filter gitu. Nah ini saya komposisinya ya, dan ada apa teks-teks yang memang pakai bahasa Betawi kayak apa yang bikin rasanya nampol gitu. Jadi enggak yang gini komposisi titik dua, enggak sekaku itu ya. Jadi saya menamai gimana caranya nih tulisan komposisi gitu ya itu bisa lebih enak dilihat, ada story-nya gitu, bukan cuma sekedar komposisi atau bahan-bahan gitu. Nah ini sini ada kelapanya saya buat gambarnya, beras, telur, bawang gitu, ebi gitu nih. Jadi saya gambarin semua di sini. Lalu ini adalah bagaimana saran penyajian. Lalu saya juga memperlihatkan nih di kemasan ini yaitu kerak telurnya, produknya nih. Huruf O dari tulisan kerak telur saya ganti huruf O-nya menjadi kerak telur. Jadi ada produknya pun ada di sini kelihatan. Nah, di sini unity-nya adalah warnanya tonnya itu coklat. Kerak telur itu sendiri memang warna coklat, lalu saya membuat ini menjadi warna coklat supaya kesan tradisionalnya dapat itu. Ya, oke, terus oh iya satu lagi. Ini karena kerak telur itu kan yang jualan kan banyak ya. Jadi kalau misalkan di langsung dan kami karena ini adalah penelitian tidak untuk membuatkan desain satu brand gitu. Jadi ini untuk banyak pedagang kerak telur gitu, karena kondisinya adalah kerak telur itu dijual oleh banyak orang.
gitu, banyak pedagang. Nah, solusinya gimana supaya kami ingin membantu para pedagang kerak telur supaya kerak telur ini bisa disukai, diminati oleh lebih banyak lagi orang tuh, tapi tetap si abangnya ini atau pedagangnya ini dia bisa ada identitasnya. Nah, kami menyediakan space di sini. Jadi kasus untuk desain kemasan itu beda-beda ya, teman-teman ya. Ketika kita mendesainkan untuk suatu brand ya, kita harus benar-benar brand itu yang kita angkat dari sisi visual identity-nya, terus dari sisi pokoknya brand itu banget lah. Nah, ini kalau ini kan komunitas ya, komunitas pedagang kerak telur. Jadi di sini kami kasih space untuk nanti ditempeli stiker masing-masing abangnya. Jadi kami juga mengusulkan bahwa abangnya itu nanti buat stiker masing-masing, ada nama abangnya, mungkin ilustrasi gambarnya atau foto barangkali, terus ada nomor teleponnya seperti itu. Ini juga udah saya bahas tadi, bisa dibaca, di stop kalau misalkan kalau kayak Dede Inun ya, stop dulu. Bilang stop dong gitu. Ada yang menonton nggak sih YouTubers? Ya itu ini ya, apa namanya? Oke, itu adalah beberapa intermezzo studi kasus perancangan kemasan yang saya sampaikan secara sederhana dan singkat. Apaan singkat, Bu Vika? Orang ngomong dulu gitu. Desain kemasan itu sangat kompleks, complicated, banyak aspeknya, banyak profesional juga yang terlibat. Jadi bukan hanya kita graphic designer atau desainer komunikasi visual yang involved, yang terlibat di desain kemasan. Banyak, bisa mungkin orang desain produk, mungkin orang desain industri gitu, banyak ya. Nah, banyak tahapannya juga. Nah, this is it, materi desain kemasan. Padahal dari tadi mah emang udah bahas desain kemasan kan. Oke, dulu packaging itu protects what it sells. Sekarang packaging sells what it products. Jadi dibalik-balik nih, biasa permainan kata-kata. Dulu tuh kemasan melindungi yang dijualnya, sekarang menjual yang dilindunginya. Ini berarti bahwa role atau peran kemasan itu sekarang ini lebih kepada menjual, dalam tanda kutip. Menjual itu maksudnya bukan dititik beratkan pada melindungi ya, tapi tetap fungsi melindungi tetap harus terpenuhi. Tapi ya yang utamanya banget ya, gimana caranya supaya bisa menjual satu produk sejenis, kategori sejenis ya, itu banyak banget. Sama-sama minuman ringan udah banyak banget. Terus sama-sama snack, tadi saya keripik kentang, buset udah banyak banget kan brandnya ya. Gimana caranya sih brand yang lagi kita desain, lagi kita garap itu bisa stand out atau menonjol dibanding yang lainnya, bisa berbeda dibanding yang lainnya. Kita mau ngapain nih di desain kemasan itu? Oke. Nih, sampai-sampai ya teman-teman ya, ada desain kemasan untuk jam yang tahan air gitu ya, engineered for water, Festina gitu. Dia kemasannya kayak minyak goreng ya, jadi ada air di dalamnya, lalu si jam tangan itu dimasukin dong di dalamnya gitu. Dia bener-bener ya, ini apa, sangat terbukti gitu. Bener-bener di air tuh tahan banget tuh. Kita bisa bikin berbagai macam desain bentuk, tampilan, structure, nanti kita bahas ya. Nih, ada lagi desain kemasan yang sebentar ya. Iya, siapa? Paket ya, bentar ya, bentar ya. Bentar ya, biar mau dibuka dan nanti taruh. Bentar ya.
kita balik lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh desain kemasan yang melibatkan produknya sebagai the whole ya, semuanya. Jadi ini saling melengkapi. Produknya dengan bentuk seperti itu, dia bisa mewakili bentuk dari topi. Topi, apa namanya, ini sebenarnya apa sih, Sinterklas atau kurcaci gitu ya. Ya, pokoknya ini topi gitu ya. Tuh. Jadi kalau misalkan nggak ada produknya, ya jadinya si karakter tersebut nggak ada topinya. Nah, ketika nggak ada kemasannya, ya masa nggak ada kemasannya gitu kan. Ini niat nih, ini desain kemasan terniat gitu. Jadi ada tawon-tawonnya di dalamnya dong. Sampai nih desain kemasannya, label di sini ada, tadi saya bilangnya apa ya? Tawon bukan sih, lebah ya. Lebah. Lebah, di sini ada lebahnya, di sini tutupnya juga full of bees gitu, lebah-lebah di sini pada ngumpul. Jadi kayak beneran ini lagi ngerubungin madunya. Terus di dalamnya kemasannya ini pun juga dibuat desain ya, gambar gitu ya, nuansa di mana lebah-lebah pada ngerubungin. Bahasanya sangat-sangat dosen kan, ngerubungin. Ini untuk mendapatkan kesan bahwa ini memang benar-benar madu murni loh gitu, bener-bener madu lebah murni gitu, madu lebah apa sih. Ini Ford, lucu ya, Ford bikin korek api yang sama nih antara maksudnya bukan produk mobil Ford ya, tapi ya ini kita kalau karena lagi ngomongin yang ini, produknya pada saat ini ya korek api. Si korek api ini juga merupakan bagian dari keseluruhan nih. Dia punya keterkaitan sama kemasannya ketika dia dibuka gitu kan, terus seperti dia sedang mengangkut kayu gitu. Jadi pada saat dia dimasukkan ya tampilannya seperti ini. Tuh. Nih, ini juga sama. Produk ini ada spatula dan lain-lain, dia berbahan kayu untuk memaksimalkan atau meng-highlight kenaturalannya, dibuatlah nih desain desain kemasannya itu gitu atau labelnya gitu ya. Ada tanah, rumput nih, seakan-akan tuh kayak lagi dipotong lintang ya, ini lintang apa membujur sih? Membujur ya. Kelihatan kesannya nih, ini kan kayak ada akar-akarnya, kesannya ini memang benar-benar tumbuh dari sini, memang benar-benar alami seperti itu. Jadi bisa dihubungkan antara produk yang lagi kita branding melalui kemasan, dihubungkan dengan desain kemasannya. Seperti ini. Jadi nggak bisa-bisa sendiri, produknya sendiri, kemasannya juga sendiri. Bisa dibuat hubungan seperti ini. Bisa dikait-kaitin, bisa saling melengkapi. Ini Nike ya, kardus Nike, dia ketika terbuka nampak seperti stadion. Tuh. Ini surface packaging, nanti kita ngomongin surface sama ngomongin structural. Bener-bener mau juga sama nih, kenaturalannya, kealamiannya pengen bener-bener dimaksimalkan supaya kelihatan banget kalau ini tuh bener-bener minuman. Ini loh pisang, kalau saya nggak tahu ya jus atau apa gitu, ini pisang banget nih, strawberry banget sampai dibikin kayak gini gitu. Terus ini kiwi tuh. Ini nah, desain kemasan tidak harus selalu memperlihatkan itu produknya teksturnya kayak apa sih, produknya banget gimana sih bentuknya. Ini coklat bisa aja kayak gini, dan ketika bikin varian produk ada yang white without sugar, ada yang black, ada yang 80%, itu
ada yang milk without sugar. Jadi ini macam-macam ya. Dia diwakili oleh warna dan juga TVS-nya atau teksnya. Udah mereka benar-benar hanya ada huruf-huruf saja, teks saja gitu. Jadi nanti pendekatan yang teman-teman pakai atau yang konsep yang akan kita gunakan mau gimana-gimananya tergantung apa sih yang lagi kita buat gitu, siapa targetnya, dan apakah brand tersebut punya visual identity dan bagaimana personality-nya atau karakter dari brand tersebut, bagaimana positioning-nya, bagaimana diferensiasinya. Kemarin saya juga sudah sampaikan mengenai itu. Lalu brand voice-nya apa, brand tone of voice-nya apa, kalau ada, itu dimaksimalkan, diwujudkan dalam visual. Mau main huruf kek, mau main warna, mau main ilustrasi, bisa apa aja, tergantung. Ini juga ada produk window. Jadi produk window itu adalah kemasan yang produknya itu kelihatan, jadi transparan. Entah itu pakai kaca atau pakai plastik atau bahan material apapun itu yang dimana orang akan bisa melihat produknya. Juga bisa dibuat produk window ini dibuat ya di kemasan sehingga orang selain bisa ngelihat nih produknya kayak apa sih, juga ternyata nih ada involve juga nih, ada hubungannya antara si kemasannya sama produknya ini seperti lagi dilahap oleh monster yang kelaparan atau monster yang sangat menyukai roti ya, roti-rotian gitu. Ini dibuat fun. Jadi nanti mau dibuat fun kah, mau dibuat formal kah, mau dibuat look-nya profesional kah, tergantung tadi ya teman-teman saya sudah sampaikan. Ini juga sama nih, jepitan-jepitannya, yaitu produknya ini disusun seperti style rambut gitu. Ada yang stylenya begini. Jadi ini ada beberapa versi kemasannya. Kemasannya nggak cuma satu versi atau desain doang, tapi ada beberapa. Ini di sini dua ya, dua. Jadi benar-benar kelihatan bahwa ini ya jepitan ini ya bisa untuk styling mau gimana aja gitu. Di sini direpresentasikan dengan style-style bentuk rambutnya yang berbeda-beda. Ini juga sama. Udah, desain kemasannya cuma kertas selembar aja gitu, karton selembar. Tapi dibuat garis-garis seakan-akan nih adalah note gitu. Tempat untuk menggambar not balok. Dan ada juga dibikin di sini untuk menaruh gimana caranya ya, nih lubang ini naruh earphone-nya supaya nantinya ketika dibalik bentuknya seperti note karena memang mereknya note gitu. Berbagai cara ya teman-teman ya. Ini kreatif gimana coba kalian harus menggali kreativitas kalian. Kreativitas yang bukan tanpa batas. Jadi kreativitas untuk menggali ide memang tanpa batas. Tapi nanti ketika itu kan brainstorming ya, brainstorming banyak nih menghasilkan berbagai ide. Tapi tetap akan dipilih yang paling tepat sesuai dengan brandnya dan yang paling bisa direalisasikan. Kalau bikin desain kemasan yang kreatif banget dan susah direalisasikan, karena tetap ujung-ujungnya kemasan itu kan memang diproduksi massal ya. Jadi diproduksi oleh massal oleh pihak bukan kita yang ngeproduksi, perusahaan ya yang khusus untuk memproduksi kemasan. Ketika mereka bilang ini nggak bisa diproduksi ya kita mau gimana gitu, masih kita mau bikin sendiri kan massal. Jadi kita membuat desain untuk satu orang. Ini juga, nah kalau ini desain kemasan yang punya nilai tambah, dia bisa dirangkai menjadi gantungan. Ya kreatif sih dan juga ya fungsional sih kemasannya, jadi nggak dibuang gitu. Apalagi kalau kita ngelihat kardusnya kayaknya natural banget tuh supaya bisa dipakai lagi, di reuse gitu. Tapi tetap ya kalau kita mau membuat desain kemasan yang bisa dipakai lagi, di reuse gitu, tetap ya apapun itu sih ada kelebihan ada kekurangan. Kalau misalkan bikin kayak gini ya nggak bisa bertahan lama ya, durability-nya nggak nggak panjang, nggak tinggi karena kan ini bahannya karton. Untuk baju lama-lama kan berat tuh, bisa patah atau kalau misalnya ketika kena basah ya udah kan tuh bisa hancur karena bahannya adalah kertas. Di sini ada kenapa
Dan kapan sebuah brand atau merek, saya belum ganti katanya brand ya, perlu ganti kemasan? Jawabannya cuma satu, karena perubahan. Perubahan itu bisa macam-macam. Bisa perubahannya itu dari sisi teknologi. Sekarang ini udah banyak teknologi yang menghasilkan kemasan-kemasan yang environmental friendly, misalkan seperti itu. Ya udah, kita sebagai produk yang memperhatikan lingkungan ikutan gitu. Yang tadinya mungkin kita pakainya plastik, bahan plastik biasa jadi bioplastik, misalkan seperti itu. Atau jadi bergerak ke kertas, tapi kertas yang punya ketahanan tinggi bisa untuk produk dengan karakter yang basah, misalkan seperti itu. Tren pasar juga bisa bikin suatu brand meredesign kemasannya. Jadi kenapa ini harus diredesign? Apakah kemasan bagi mungkin Bapak Ibu dan juga teman-teman yang punya usaha yang melihat materi ini, yang lagi juga mau mempertimbangkan bagaimana nanti kemasannya, apakah perlu desain kemasan yang sudah ada itu diredesign? Ya tergantung bagaimana permasalahannya. Nah, di sini juga saya sampaikan, sebenarnya kemasan tidak perlu diganti secara total, ada yang cuma perlu diperbaiki saja, improvement, mungkin karena target pasarnya berubah, ada perluasan, ada mungkin berubah misalkan dari tadinya dari remaja lalu jadi apa namanya orang dewasa yang menuju yang mature banget gitu kan. Bisa karena tadi nih material tidak eco-friendly itu sudah, lalu bentuknya mungkin tidak aman ketika dia dilempar ke pasar, produk kemasannya. Lulus sih, lulus sama apa namanya misalkan BPOM, lulus dari Kementerian Perindustrian misalkan seperti itu. Tapi ternyata pada saat dipakai oleh konsumen ternyata dia nggak aman, jadi ada redesign. Nah makanya seringkali dilakukan riset kuesioner ke konsumen, bagaimana tentang kemasan kami gitu, apa pengalaman Anda dalam menggunakan produk kami misalkan seperti itu. Terus mungkin tidak sesuai dengan norma dan budaya, adanya kenaikan harga material, jadi apapun itu kondisi yang ada bisa saja membuat pertimbangan produsen atau klien untuk merubah desain kemasannya. Nah, kalaupun pengen berubah total banget ya karena rebranding, emang pengen brandnya emang pengen dibikin ulang gitu. Ataupun ingin merubah brand perception yang buruk di mata konsumen. Jadi ini produk tuh udah buruk banget deh gitu. Akhirnya ya dilakukanlah rebranding yang diikuti dengan packaging redesigning. Tuh. Fungsi kemasan itu banyak sekali, ada fungsi ketahanan, yaitu fungsi untuk melindungi dari pengaruh-pengaruh luar dan dalam produknya. Karena produknya misalkan makanan gitu kan, bisa expired, bisa membusuk, cepat membusuk, bisa lembab, bisa macam-macam gitu. Kemasan bisa melindungi itu atau setidaknya memperlambat pembusukan misalkan. Kemasan sebagai wadah. Kalau misalkan nggak ada wadah dari pabrik, ini gampangnya pabrik ya, produsen gitu yang memproduksinya di pabrik, ke tangan konsumen nggak ada kemasan, gimana coba, masa kita mau beli pakai tangan gitu kan, gitu. Jadi dibutuhkan kemasan. Jadi kemasan sebagai wadah fungsinya itu. Lalu kemasan sebagai promosi, gimana caranya kemasan harus bisa berkomunikasi, berpromosi. Tuh, bisa disisipin pesan-pesan promosi. Kadang kan kalau di kemasan gitu ya, ada 30% isi lebih banyak gitu atau apa ada voucher di dalam gitu, di dalam kemasan ada voucher untuk pembelian selanjutnya misalkan seperti itu, beli 2 gratis 1 gitu-gitu, promosi promosi harga ya. Lalu kemasan sebagai daya tarik gimana caranya supaya bisa menarik siapa, menarik target market atau target konsumen yang dibidiknya. Gimana caranya kemasan bisa tampil beda, karena ya biasanya kan yang beda yang bisa menarik perhatian kita kan. Ada apel hijau di antara 100 apel merah, apel hijau cuma satu, ya pasti kita langsung lihat ke apel hijau tersebut karena dia beda sendiri.
Bisa dari desainnya, bisa dari proses cetaknya, bisa dari finishingnya. Mungkin desain kemasannya itu Dove, tapi ada nama produknya atau brandnya itu di laminasi UV spot UV gitu misalkan. Kemasan sebagai identitas. Nah, di kemasan itu ada informasi tentang identitas dan info dari produknya. Misalkan siapa sih produsennya, yang produksi siapa, daerahnya di mana, berat bersihnya berapa, terus cara menggunakannya gimana dan lain-lain. Nah, kemasan sebagai branding ini inti dari perkuliahan kita di DKV 3 ya. Semua semua fungsi ini sudah terpenuhi. Nah, ini yang penting banget juga tadi, sales ya. Itu. It's protect, menjual apa yang dilindungi. Upaya mendukung branding kemasan itu ya dari sisi tampilan menggunakan mengangkat brand voice and tone, brand personality, karakter dari brandnya tuh apa diangkat, jangan sampai kemasannya malah beda karakternya sama brandnya, karena brand itu kan itu ya punya karakter gitu sama kayak manusia, manusia punya sifat-sifat. Juga ada visual identity, ada logo, ada warna khas, ada huruf khas gitu. Kalian udah belajar di DKV 2 juga bagi mahasiswa-mahasiswa saya yang diimplementasikan melalui visual ataupun verbal. Jadi terus nggak cuma ini aja, karena ini adalah branding, gimana supaya dia menjadi beda. Karena kan branding itu adalah tujuannya membedakan yang satu dengan yang lainnya supaya dia yang dipilih. Jadi positioning sama diferensiasinya harus kuat, bisa dari sisi desainnya gitu ya, bisa membuat dia menjadi berbeda. Berbedanya berbeda yang ke arah yang baik, yang positif, yang proper, yang tepat sesuai gitu. Unik. Kemasan itu ada daya tariknya. Cara membuat daya tarik kemasan itu bisa melalui daya tarik estetis, makanya saya buatin daya tarik kemasan. Daya tarik estetis, ada juga daya tarik praktis atau fungsional. Nah, kita bahas dulu yang ini ya, daya tarik estetis. Maksudnya apa nih? Daya tarik estetis itu adalah lebih kepada penampilan kemasannya, di mana di sana ada unsur-unsur desain atau grafis yang kombinasi dari unsur-unsurnya itu bisa menciptakan suatu kesan yang memberikan daya tarik visual secara optimal. Selain itu, pemilihan material dan finishing juga memberikan kesan estetis tertentu. Warna-warna yang kita gunakan, huruf, settingan hurufnya, terus juga ilustrasinya, proporsinya, apakah dia mau ada hubungannya sama produknya secara langsung, kemasannya misalkan seperti ini gitu, kayak berinteraksi gitu ya. Si biskuitnya itu jadi ya biskuit yang dimakan sama karakter ini, misalkan kayak itu bisa berinteraksi antara produk sama kemasan, bisa juga tidak, tergantung nih. Kalau misalkan mau bikin yang unik seperti buah, meskipun semuanya kotak-kotak, tapi langsung di sini ada namanya sih, ada orange, ada apple, ada lemonade, ada apa lagi nih, pear. Ini meskipun kotak-kotak ditambahin daun itu ya lucu banget, cute, dan ada nama jenis ada nama jenis produknya di sini. Nah, estetika bisa menciptakan loyalitas atau kesetiaan konsumen gitu dengan cara pendekatan emosional. Jadi gara-gara kemasan kita bisa terus membeli produk itu, udah di hati banget nih karena kemasannya, tuh kan. Estetika pun bisa membuat produk menjadi berbeda. Nah, estetika gara-gara itu ya berarti estetika itu bisa menambah nilai produk, bahkan bisa menjadi standar produsen atau klien untuk menetapkan harga. Gara-gara kemasannya dibuat seperti ini, bisa aja nih harganya 10 kali lipat dibanding jus biasa gitu. Misalkan ya, misalkan ceritanya jusnya apa sih sebenarnya? Oh ya benar, jus. Ada baca itu, Juica. Kita biasa beli jus, ada nggak sih di dekat rumah sekarang harganya berapa sih? 5.000 atau 7.000 gitu ya, seplastik. Nah, terus apa namanya? Ini produk ini dijual 70.000 jus gitu. Ada ya jus harga segitu gitu.
dijual 70.000 tapi ada yang beli, ada. Sebenarnya jusnya itu sama kayak yang kita beli 7.000 ya, buah gitu, buah di jus misalkan seperti itu. Bahkan malah mungkin ini kan ada proses pengawetan ya, entah pengawetan alami atau gimana gitu. Tapi tetap kita mau beli ini karena ini tuh lucu, misalkan seperti itu. Gara-gara adanya daya tarik estetika bisa membuat mengalilipatkan lipatkan harga gitu. Jadi benar-benar tuh estetika itu ya, nih dunia kita nih desain bisa membuat nilai tambah yang sangat bermakna ya. Nah, kalau daya tarik praktis lebih ke fungsional adalah efektivitas dan efisiensi, bagaimana kemudahan pengguna gitu dalam mengkonsumsi suatu produk atau menggunakan suatu produk. Nah, misalnya dia mudah dipakai, terus dibukanya sama ditutupnya gampang, porsinya sesuai, bisa digunakan kembali atau reuse, kayak tadi yang gantungan baju tadi, lalu gampang dibawa, dijinjing nih. Di sini ada saya memberikan contoh produk butter. Butternya BTS ya. Saya butter nih bener literally butter. Nah, butter ini desain kemasannya itu ini sekali pakai nih ya, segini nih. Kita kan pakai butter ya kira-kira seginilah ya. Terus bagian atasnya tutupnya ini adalah pengolesnya. Jadi gampang nih kita buka langsung bisa dioleskan ke mana, ke roti atau ke pancake mungkin. Itu bisa langsung dipakai sebagai alat bantu. Jadi kita nggak usah nyari-nyari sendok lagi. Benar-benar praktis. Nah, ini bisa juga menjadi daya tarik karena kemudahan menggunakan produk ini. Juga ini ada kemasan pizza yang sudah include gagang atau pegangan ya. Sebenarnya udah banyak ya pizza-pizza juga banyak kan gini. Tapi pernah nggak sih teman-teman beli pizza terus pakai tali rafia untuk bawahnya atau jinjingnya? Pernah kan? Ya begitulah. Jadi semuanya ada positif negatif ya, atau ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, tapi ya ketika ini ditumpuk pizzanya banyak gitu kan, masa semuanya ada pegangannya gini. Nah, masih dipikirin lagi nih kalau pizzanya banyak berbox-box 5 gitu, masa ada pegangannya semua begini, gimana cara numpuknya, kan susah. Tetap pakai tali rafia kan sebenarnya. Harusnya bagian research and apa namanya R&D tuh development juga memikirkan bagaimana ketika pizza itu banyak lebih dari satu, kemasan konstruksinya gimana tuh supaya bisa bawa 5 tanpa adanya tadi alat bantu lagi yaitu tali rafia. Ini juga perlu dipikirkan lagi. Tapi setidaknya untuk satu pizza ini, satu box kan apa namanya, bisa gampang ya dijinjing gitu dibandingin harus pakai tali rafia lagi. Nah, ada lagi nih misalkan, oh bikin boxnya yang gede aja Bu, dibikin sekat-sekat bisa. Jadi nggak perlu ada boxnya tetap satu, tapi dibikin kedalamannya yang tinggi gitu, luas itu sehingga bisa diisi pizza-pizza lagi, tapi dibikin partisi misalkan seperti itu ya. Apapun bisa ya. Tetap itu bagian R&D juga harus memikirkan bagaimana desain kemasan ketika dia satu, dua, tiga gitu. Jadi lebih dari satu tuh gimana? Uh, banyak banget ya materinya. Ini sebenarnya untuk satu pertemuan nggak bisa langsung selesai sih ya, tapi saya akan coba untuk meneruskannya. Sekarang yang harus diketahui untuk mendesain kemasan itu apa aja sih teman-teman? Nah, yang pertama itu, ini sebenarnya nggak leveling juga sih ya, nggak pertama, kedua, ketiga yang benar-benar harus, ini yang pertama banget ini nih, enggak. Tapi ini saya coba mengusahakan untuk membuat ini beberapa aspek yang memang harus kita ketahui yang dari dasarnya banget. Ketika kita mau desain kemasan tentunya kita harus tahu nih produk apa sih yang mau kita kemas. Nah, kalau misalkan ini makanan, bentuknya apa, sifatnya bagaimana, berat, ukuran produk, dan lain-lain. Kalau misalkan kita mau ngedesain makanan yang basah, berarti packagingnya itu kan nggak bisa packaging yang kertas ya, yang benar-benar kertas natural gitu, nggak bisa gitu. Mungkin kertas tapi laminate, terus bentuknya bentuknya lingkaran-lingkaran nih, bisa nggak sih dimainin sama desain kemasannya, misalnya tadi di-involve atau diinteraksikan dengan kemasannya, saling melengkapi, bisa nggak ya gitu. Terus bentuknya ini dengan kemasan yang saya pilih ini, saya desain ini bisa merusak nggak ya bentuknya yang lingkaran-lingkaran bergerombol ini, misalkan seperti itu. Jadi benar-benar kita juga harus mengenali fisik produk dan pemilihan
materialnya, bentuknya itu pun juga tetap sih kalau menurut saya ada tadi profesional lain atau em, apa namanya eh ya pihak lainnya selain kita desain grafis ya kayak desain produk, desain industri karena mereka lebih mungkin memahami ini nih. Kenali target market atau target audiensnya atau target konsumennya. Kita mau ngedesain desain produk. Kita mau mendesain kemasan untuk produk yang akan dipasarkan di mana sih? Secara geografis siapa sih mereka itu? Umurnya berapa, jenis kelaminnya berapa, pendapatan, status ekonomi sosial, bagaimana gaya hidup mereka, dan juga bagaimana perilaku mereka, kebiasaan mereka dalam menggunakan atau mengkonsumsi suatu produk. Nah, biasanya kita akan belajar ini nih, segmentasi terbagi dalam geografis, demografis, psikografis, dan juga behavioral. Kenapa sih harus ada begini-beginian gitu kan? Karena ya setiap kelompok orang akan punya preferensi desain yang berbeda. Preferensi desain yang berbeda. Kita mendesain untuk anak sekolahan SMA gitu di Jakarta dan di pedesaan itu udah beda. Kenapa bisa beda? Karena mereka dengan pengalamannya mereka dari lahir, budayanya mereka dari lahir itu berbeda. Di desa sama di kota beda. Kotanya pun kota di mana dulu nih gitu. Di Jakarta sama di Jogja itu beda. Nah, terus apa namanya? Gaya hidupnya juga beda. Ini kita mau yang mana nih? Mau status ekonomi sosial A, B, C, itu akan berbeda gaya hidupnya. Dari mana kita bisa mengetahui itu semua? Ya dari klien yang sudah mengenali targetnya. Target kayak ini gak sih? Apa namanya? Film-film action gitu. Dan juga riset, dari riset juga. Makanya biasanya untuk desain kemasan kadang suka di-handling oleh agensi atau studio desain yang memang punya divisi untuk riset. Brand dan product knowledge. Product knowledge atau pengetahuan tentang produk kita biasa sering dapat dari klien. Kita juga bisa nambahin pengetahuan tentang produk tersebut dengan browsing paling gampang ya. Atau mungkin bisa mengamati sekitar yang mungkin menggunakan produk tersebut. Nah, brandnya apa sih gitu? Punya itu nggak? Punya visual identity nggak? Udah punya belum? Kalau belum ya berarti double ya, karena kan tetap desain kemasan kan harus ada logonya. Terus kalau sudah ada brand, ada panduan brand nggak? Ada GSM nggak? Kalau ada kita harus mengikuti itu. Logonya nggak boleh diapain, terus warna khasnya apa, typeface corporate typeface-nya apa, graphic style-nya gimana, harus ngikutin. Kalau brandnya logonya udah ada tapi belum ada panduan brand ya berarti kita sesuaikan dengan brand yang ini tuh positioningnya apa sih, personality-nya atau pun juga tone of voice-nya tuh gimana sih, kita bikin visualisasinya harus merealisasikan itu. Material. Oke, ini juga. Apakah produknya memiliki varian? Karena kalau produknya ada varian lebih dari satu, misalkan tadi ada rasa stroberi, ada rasa apel, ada rasa pisang, akan mempengaruhi desain kemasan. Karena itu kan ada variasinya ya. Biasanya desainnya ada template tertentu, jadi 3 varian itu terlihat mirip, tapi beda dalam hal misalkan warna, dalam hal informasi teks, ini stroberi, ini pisang, kayak gitu. Ya udah ada beberapa juga tadi yang saya berikan contoh. Lalu kita juga harus mengetahui pesaingnya dalam kategori sejenis sama-sama produk sandwich gitu, ready to eat sandwich. Kita harus tahu ini produk ini tuh pesaingnya siapa. Bisa tanya sama klien, bisa juga browsing-browsing. Nih, di point of sale, titik penjualan, misalkan di supermarket gitu ya. Produk ini akan bersaing sama sandwich lainnya. Pada, ayo pilih aku gitu kan. Aku sih no, aku sih yes. Yes, no question.
Ini saya tenggorokan saya udah mulai kering ini, tapi nggak apa lah ya. Saya sangat semangat sekali untuk mahasiswa-mahasiswa saya supaya bisa ngedesain kemasan. Harus jago banget, harus keren banget nanti kalau ngedesain kemasan. Nih, kita juga harus tahu peraturan dulu nih. Kayaknya saya benar-benar harus minum dulu sebentar ya. Hmm. Peraturan tentang labeling atau packaging pangan di Indonesia. Kita akan memproduksi, kita mau mendesain produk yang diproduksi di Indonesia, makanya pakai peraturan BPOM, Badan Pengawas Badan Makanan. Nah, di sana tadi saya bilang 2021 ada ya yang terbaru. Ini misalkan beberapa di antaranya nama pangan harus ada nama pangan olahannya. Keripik apel lagi. Terus berat bersihnya berapa? Siapa yang memproduksi, produsennya harus ada di sana. Misalkan CV apa atau PT apa. Daftar bahan yang digunakan, lalu nomor pendaftaran pangan, kadaluarsanya, sama kode produksi. Sekurang-kurangnya ada ini. Nah, kita juga harus tahu desain structural. Jadi, kalau desain kemasan itu ada desain structural, ada desain surface. Nah, desain structural itu adalah ini. Benar-benar masih polos, belum ada desain tampilan visualnya ya. Jadi benar-benar masih di desain juga sih, makanya namanya structural design. Desain struktur, bentuknya doang dulu aja polos, namanya structural design di kemasan nih. Kayak apa sih? Ketika nanti dirangkai ya harus jadi misalnya gini, oh pengen nih kemasan segi berapa sih nih? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Segi 6. Jadinya nih kayak gini, terus bingung pas di breakdownnya kayak apa ya jadinya. Ntar jangan-jangan pas dibikin nggak bisa apa namanya ini lagi terangkai, makanya harus bikin mock up nanti sebelum diproduksi. Tuh, bikin mock up dulu. Nah, ini desain structural, jadi kita juga harus tahu tentang ini. Dengan kita pada saat membuat ini ya, desain structural, apa sih yang dipertimbangkan? Bisa penggunaan produknya nanti seperti apa, bisa karena biaya produksi, semakin besar kemasan semakin mahal, semakin rumit bentuk kemasan semakin mahal biaya produksinya, pemasaran nanti gimana, dan juga karakteristik kategori agar efisien dan efektif. Gitu. Nah, misalkan contohnya ini biasanya diaplikasikan di kemasan karton. Nah, desain dapat dibuat di software desain berbasis vektor, misalkan pakai Illustrator, tapi ada juga software khusus desain kemasan karena dia presisi dan juga sudah termasuk tampilan 3D atau mock-up-nya. Juga bahkan sampai keperluan presentasi. Tapi kalau misalkan itu mahal kan pasti berbayar ya, mahal ya udah pakai vektor aja, Illustrator gitu, atau mungkin mau pakai AutoCAD gitu. Desain permukaan atau surface desain sesuai namanya ya, surface permukaan nih. Jadi ini lahan kita sebagai desainer komunikasi visual atau graphic designer. Kita mau ngedesain ini tampilannya, warna, ada huruf, ada white space, kita bikin komposisi. Terus ini ya harus kreatif ya, pencitraan yang sesuai. Kita harus bikin itu supaya sesuai apanya, sesuai produknya, sesuai juga sama brandnya, dan juga sesuai di target marketnya atau konsumennya atau calon konsumen. Jadi buat desain yang menarik bagi mereka, dan gimana caranya supaya bisa beda dari produk sejenis nih surface-nya gitu. Kalau tadi misalkan structural design untuk keperluan nih tadi efisien, biaya produksi, mempertimbangkan gimana produk ini digunakan, jangan sampai menyusahkan atau malah membingungkan penggunaannya. Juga sebenarnya ketika mau mendesain structural juga dipertimbangkan kalau misalkan emang pengen bikin desain yang unik gitu, mungkin bentuknya kayak logonya gitu, logonya bentuknya apa ya, misalkan segitiga atau apa gitu, it's okay, nggak apa-apa, karena memang juga mau memaksimalkan visual identity-nya supaya lebih kuat gitu bisa. Lalu kita kuatkan lagi di surface-nya gitu. Jangan lupa harus informatif di mana konsumen itu harus mudah dalam memahami produk. Kayak tadi kan di peraturan POM kan ada beberapa yang harus
akomodir ya di desain kemasan, jangan sampai informasi-informasi yang diminta oleh BPOM nggak ada, karena BPOM itu untuk melindungi konsumen. Ini ergonomis desain juga jangan lupa menyangkut sama tadi structural, berhubungan dengan kenyamanan produk. Desain kemasan harus mudah untuk digunakan, dibuka, ditutup, disimpan, mungkin juga mau menggunakan produk itu kembali, mungkin untuk tadi membawa, memegang. Kayak batuk. Kemasan itu banyak banget materialnya, kita juga harus mempelajari meskipun kita desainer visual, tapi kita juga mesti mempelajari ini karena kadang nih ada klien juga yang menyerahkan sepenuhnya kemasannya ke kita, padahal kita bukan orang desain produk, udah desain industri, tapi kita diminta untuk udah deh semuanya lo aja yang pegang gitu. Udah deh kita benar-benar harus cari tahu ini, dan mungkin kita juga perlu untuk konsultasi ke ya tadi itu yang profesional yang lebih mengerti ini. Terus cari-cari info, riset. Nih. Ini kemasan dalam posisi tidak terangkai atau terbuka. Jadi harus dipikirkan bagaimana nanti kemasan ini harus pada saat jadi tuh bisa benar-benar terbentuk. Ada lid, ada bagian yang bolong, nih lid untuk dimasukin ke sini harus benar-benar, jangan sampai nanti nggak nggak connect ya, nggak bisa berdiri, nggak bisa tertutup dengan rapih gitu, tutup dengan sempurna. Nah, juga pikirkan nih, ketika mau mendesain ada logo, ada pokoknya elemen-elemen ilustrasi segala macam, gimana caranya jangan sampai nanti kebalik-balik pada saat dirangkai nggak tahu ini kebalik, nggak tahunya ini malah madep ke sana gitu. Jadi benar-benar harus dipertimbangkan ini logika ya. Nah, lo masalah logika doang sih. Logika sama nantinya ketika produk ini mungkin dipajang di rak, di POS, di point of sales, di rak, di supermarket ataupun di rak di toko. Mau tampak yang mana nih? Mau tampak sebelah sininya kah sebagai bagian depan atau nanti mau tampak atasnya kelihatan juga, dipertimbangkan berarti naruh logonya di mana aja ya, di bagian mana aja, mungkin bisa di atas ada, di depan ada, nah di sampingnya apa gitu. Jadi penempatan ini tuh kontennya apa, ini apa, itu harus juga dipertimbangkan tadi berbagai aspek. Dan juga ada ini nanti agak kompleks ya. Tuh. Ini nyambung ke sini nggak sih? Coba kira-kira dipikirkan coba. Nih. Dan ya teman-teman ya, desain kemasan itu bukan hanya sekedar isinya cuma logo, ilustrasi, sama komposisi. Udah gitu. Bisa ada apa story-nya seperti apa. Ini yang menjadi nilai tambah. Nih, terus segala ada mungkin iya nih apa limited edition package, tapi jangan ngarang kalau kemasannya itu bukan limited edition dipakein ini biar biar keren gitu, enggak juga. Ini memang lagi ada limited edition package aja. Terus nih, take your favorite tea wherever you go. Each tea bag individually wrapped to ensure great taste and freshness. Ada di sini cerita eh bahwa ini tuh kemasan yang terbatas ini limited edition didesain sama desainer Amerika Paula Scher. Nah, dia terkenal dengan bold images dan white space. Nah, kelihatan kan ada white space-nya kan gitu. Jadi ada story-nya. Nih, di sini juga ada story-nya tentang produknya gitu. Indulge in the shooting ritual of tea. Jadi nggak cuma apa namanya? Nih ya, di sini nih ada panel-panel kemasannya nih. Tuh disebutin ya, back panel ada apa tuh, ada about product, ada nutrition fact nih ya. Kalian bisa meletakkan sama aja nutrition fact gitu, apapun itu di kemasan tergantung ya. Tapi tadi setidaknya kalau di Indonesia peraturan BPOM ketika kita mendesain pangan itu ya sudah terpenuhi. Nah, selain itu kita bisa menambahkan story, bisa menambahkan tentang produknya, nambahin tentang mungkin kan kadang kita sering nih kalau kita lagi waktu itu makan keripik melulu ya Bu Vika.
keripik kentang, misalkan Lay's gitu ya, kenapa disebut merek brand. Lay's, nanti saya milih rasa yang nori, siwit gitu, siwit, rumput laut. Nanti di belakangnya ada tuh, kita Lay's itu ada varian lain loh, misalkan ada yang barbecue kayak gitu. Jadi ada juga mungkin itu tadi ya promosi ya, disisipi bahwa ini ada rasa lain loh gitu. Kalau kalau misalkan tadi ada rasa lain loh, kalau cikinya disukai ya, oke oke, gue mau coba rasa lain. Kalau nggak suka ya, gile nih nggak enak gini. Terus ada rasa lain ya, oh, maaf ya, misalkan kayak gitu. Ya well, ada positif dan negatif dan kelebihan kekurangan ya, whatever itu, gitu. Apapun itu. Uh, ini juga ada studi kasus kemasan sebagai branding Supergato. Ini udah saya sampaikan ya di materi perkuliahan yang sudah lewat. Lalu intinya nih bagi mungkin yang belum sempat waktu itu ngelihat materinya, ini adalah kemasan baru. Ini udah kemasan redesign dari Supergato. Tadinya desain kemasannya biasa, dia adalah makanan kucing, dry apa namanya cat food yang dry gitu kan. Kemasannya tadi biasa, terus gimana caranya suatu agensi desain memikirkan ini kemasan harus beda nih dari produk-produk cat food lainnya. Gimana caranya? Caranya ternyata mereka melakukan riset, apa namanya, ketemulah bahwa kucing itu punya suatu aktivitas yang sangat mereka sukai, yaitu bermain di dalam box. Akhirnya di agensi desain itu membuat boxnya desainnya seperti ini. Jadi ada tempat kucing buat masuk. Jadi ini dia bisa di-reuse, kemasannya bisa di-reuse jadi tempat mainannya kucing masuk keluar masuk kucing bermain di sini. Dan ini ternyata bisa menaikkan penjualan berapa belas persen gitu. Oke, jadi ada nilai kemasan, nilai tambah di kemasannya itu buat main si kucing. Memicu para konsumennya juga untuk memposting produk ini secara cuma-cuma ya, secara kan lucu nih, wih gila apa kucing gue mainan sama box nih, lucu banget ya Supergato nih emang nih gitu, misalnya kayak gitu. Jadi bisa aja tuh word of mouth secara gratis dari sisi brandnya. Makanya semua ya strategi konsep itu tergantung apa tujuannya, tergantung impact atau dampak yang ingin didapat. Jadi ya memang itu tadi yang saya bilang kompleks. Teh. Jadi nih saya mau ngasih contoh-contoh yang teh ya. Desain kemasan teh tuh banyak. Ingat, kemasan sebagai branding. Jadi gimana caranya harus berbeda, harus ada unik, harus kelihatan di sana perbedaannya atau positioningnya dibanding produk lainnya. Brandnya tuh harus dikuatkan banget, mungkin dari brand name-nya, dari brand personality-nya, dari positioningnya secara langsung nih. Fokuskan target market lebih spesifik. Jadi memang nggak bisa produk untuk semua orang yang ada di dunia ini, dari mulai orok ceprot sampai nenek kakek. Itu nggak bisa, karena itu tadi orang punya preferensi atau pilihannya masing-masing, termasuk desain. Mood board. Nanti untuk proses mendesain kemasan ada ya di materi YouTube saya yang lain. Nih kita bikin mood board dulu. Teh itu apa aja sih? Gitu ada ya, ada daun teh, ada perkebunan teh, ada teh setelah di uh, setelah dibuat gitu, ada orang yang lagi minum teh. Karya yang menginspirasi. Ini ada green berry tea. Jadi si berry-berries ini berry nih merah-merah ini tuh benar-benar menonjol karena brand name itu namanya green berry tea gitu. Nah, terus kan burung kan suka banget ya sama ini ya buah-buahan ini ya. Jadi digambarlah nih ada origami yang membentuk burung. Juga ternyata tea bag nih atau tas tehnya, kantung tehnya ini bentuknya memang benar-benar burung juga gitu loh. Kenapa nggak bentuknya beris ya? Ya kan nggak harus, kan banyak pilihan ya. Bisa mungkin ya bentuknya beris ya kan cuma bulat doang biasa. Nah mungkin ya mau ini bener-bener kan 100% natural, makanya burung-burung pada datang meskipun lah burungnya origami, berarti burung asli enggak dong ya. Bisa aja persepsi seperti itu, tapi di sini dibikin fun aja, fun dan unik, jadi seperti ini gitu. Ya, berry-nya itu menonjol ya, merah-merah merah, yang lainnya warnanya ya soft gitu. Karena namanya green berry tea.
green berry tea-nya warnanya seperti itu Bu Vika, hijau. Kenapa nggak warna kemasannya hijau semua tonnya, yang nggak harus gitu juga. Kan memang konsepnya itu tergantung bagaimana. Tuh. Berry-nya kan memang memang kebanyakan kan mungkin dia mau menggunakan berry-nya yang merah. Ya, dan memang berry jenis itu. Nih. Ini ya yang tadi juga saya bilang, ketika produk itu punya varian lebih dari satu, ada kayak semacam template ya, mirip nih. Ini produknya selalu di bagian sini variannya gitu. Di sini apa namanya, ada herbal nih, hibiscus gitu. Terus ini di sini ada green tea, ini apaan sih? Ada lavender. Variannya di sini, ilustrasinya selalu di kanan. Lalu ini ada apa namanya? Beda-beda warna. Tetap brand name-nya ada di sini sama semuanya. Nah, ini jenisnya, jenis produknya lagi yang mana, variannya di sini teksnya. Sedangkan gambarnya semuanya di bagian kanan, teksnya semuanya di bagian kiri. Lalu ada informasi atau identitas lainnya seperti ini. Ini ada 15 cc. Nih, juga varian bunganya sama, cuma dibedakan oleh warna. Varian-variannya organically grown. Sorry, bukan di sini ya. Ini Son of apa nih? Apa sih? Hidden ya? Heaven. Mandarin gitu. Ini bedanya dari sisi warnanya. Jadi nggak ada varian bahannya di sini. Ini juga varian, bukan berarti ini terbuat dari apa sih, harimau atau apa sih? Kelinci bukan sih di sana. Aduh, saya tenaganya udah berkurang ya. Tapi tetap sih sebenarnya saya pengen nyampein banyak. Nih ada varian di sini. Kita lihatlah masing-masing pola dari setiap brand ya, polanya nih. Nah, enak yang ngeliatnya ya. Kenapa sih varian itu harus sama, template, bukan membosankan ya? Mungkin saja bisa seperti itu membosankan, tapi dibuat mirip, ada polanya sama karena supaya juga untuk membentuk persepsi di konsumen bahwa ini tuh ini tuh bagian dari produk ini juga loh, sama loh nih, cuma beda-beda varian. Maksudnya sama-sama brand ini, sama-sama produk ini, tapi beda varian. Ketika dijajarkan, oh ada beberapa ya. Kalau misalkan mereka beda-beda, mungkin bisa aja disangka itu produk lain dari brand itu juga bisa, atau ya disangkanya brand lain juga bisa gitu. Konsistensi ini untuk membentuk persepsi bahwa ini adalah suatu rangkaian atau suatu uh, variasi dalam hal rasa dengan produk yang sama. Tuh ya, lucu-lucu banget ya. Nah, ini juga nih. Ada kartonnya, boxnya tetap dibiarkan coklat, tapi ini ada perbedaan warna di sini, hanya dibedakan oleh warna. Ini tuh enak banget niatnya, simple. Ada yang bikin nih ya, danbo. Wih, ini lucu banget nih. Herbal teasnya Amerindian. Amerindian. Bikin kayak rumah Indian. Itu ya. Dibikin kayak kan kaki. Well, saya berharap banget semuanya langsung bisa ngedesain kemasan yang bisa mendukung branding dari brand yang lagi digarap. Nah, untuk mahasiswa DKV 3 saya dan juga DKV 3 kelas lainnya yang lagi belajar di Unindra ini, kan UMKM ya, maksimalkan itu di kemasan semuanya, brandingnya, visual identity-nya, positioning, diferensiasi, harus ada. Mungkin ada story-nya, bukan cuma isinya logo, ilustrasi, komposisi, dah gitu. Berat bersih, nggak gitu ya. Kompleks tadi. Kompleks, tapi ini challenging banget, menantang banget. Keren deh pokoknya harusnya kalau kalian bisa bikin ya. Oke, selamat mendesain kemasan.